Kita boleh berkumpul tempat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Engkau layakan siap hati kami Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, saat ini Engkau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati, kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menjamah siap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, dan sejahtera daripada-Mu. Ajar siap kami Tuhan, untuk kami boleh belajar menurut akan kehendak dan roh-Mu Tuhan, dan kami boleh menerima sukacita-Mu mengalir di tempat ini, dan kami pulang Tuhan boleh men-sharekan sukacita kami kepada teman-teman kami, orang-orang sekitar kami, dan boleh menjadi kesaksian yang hidup yang menyukakan hati-Mu. Oh Tuhan Yesus, bawa siap kami untuk lebih lagi mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau bukakan setiap pikiran kami, Engkau bukakan setiap hati kami, untuk kami boleh menerima kuasa Roh-Mu Tuhan, untuk mengalir dalam setiap kehidupan kami. Oh teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Engkau hantarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup mendidik setiap hati mereka satu persatu, sehingga di dalam waktu boleh beribadah bersama-sama, memuji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kami berserah kepada-Mu Tuhan, sebab Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang segalanya bagi setiap kami. Tak pernah Engkau meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Dimanapun Engkau Allah yang setia menunggu setiap kami, menanti setiap kali yang dapat kehadiran, dan kami boleh menyaksikan kuasa-Mu yang luar biasa. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berdua mukjizat terjadi. Kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang
Tuhan kuasamu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang memperlakukan, yang melupakan, yang bukan itu terjadi karena kuasamu yang berkati hidupku, yang bukan kakiku, kau berbuat mujizat. Mari kita semua boleh berdiri sama-sama. Yang memperlakukan, yang melupakan, yang mustahil, karena kuasamu yang berkati hidupku, yang bukan kakiku, kau berbuat mujizat terjadi, yang melakukan berkelahi, yang melupakan, yang mustahil terjadi karena kuasamu yang berkati hidupku, yang bukan kakiku, kau berbuat mujizat terjadi. Yang memperlalu, yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang bukan kakiku, kau berbuat mujizat terjadi, yang memperlalu. Mari kita katakan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang bukan kakiku, kau berbuat mujizat terjadi, kau berbuat mujizat terjadi, kau berbuat mujizat terjadi. Mari sembah Dia.
dahsyat dan berkasa. Kami kanan saudara, berikan sorak-sorai yang haleluya bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kemudian bagi Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatas dekat dulu atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah terbatas kesetiaanmu melimpahkan hidupku. Semuanya tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Berikan saudara yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita akan berkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita.
Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan yang menang semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Tuhan akan bersamamu. Kebenaran Dia sediakan. Kebenaran di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan benar. Tuhan akan menang bersamamu. Kebenaran Dia sediakan. Kebenaran di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Dia Tuhan sediakan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan
Setiap kami percaya Engkau sungguh dahsyat bagi setiap kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan, karena kami memiliki Engkau Sang Penguasa di dalam hidup kami, bahkan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Hikmat Tuhan ada bersama dengan kami, bahkan pengurapan Tuhan yang baru ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh mengerti akan pesan-pesan Tuhan, akan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang terbatas, bila Tuhan juga kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sungguh bersuka cita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada semangat. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada semangat. Amin. Masalah apapun, kalau kita mengingat Tuhan, kita jadi semangat. Tapi kalau kita terus ingat tentang masalah-masalah kita akan loyo Bapak Ibu. Kita tidak punya semangat di dalam kehidupan ini. Tetapi selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita. Amin. Bahkan Tuhan Yesus pada pagi hari ini sesuai dengan judul firman Tuhan mengajak setiap kita. Nah, kita mau lihat mengajak apa Bapak Ibu? Mengundang apa bagi setiap kita? Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku, dikatakan siapa Bapak Ibu? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu dan berbeban berat itu diundang sama Tuhan, diajak sama Tuhan untuk mendekat, untuk bersama dengan Tuhan. Dikatakan Tuhan, kenapa? Tuhan akan memberi kelegaan bagi setiap kita. Masalah tantangan yang berat itu seringkali membuat seseorang itu kehilangan yang namanya sukacita. Seringkali saya katakan kehilangan yang namanya damai sejahtera, sehingga kita tidak punya hati yang sejahtera, tidak ada kelegaan di dalam hidup ini. Sehingga apa yang akan terjadi? Lemes Bapak Ibu, tidak punya semangat, tidak punya gairah di dalam hidup ini. Mau apa-apa males, mager, dia malas gerak, begitu. Ya, tidak punya semangat di dalam kehidupan ini, tidak punya gairah, tidak punya cita-cita, tidak punya suatu tujuan di dalam hidup ini. Salah satu penyebabnya itu karena masalah yang membebani di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini dikatakan Tuhan Yesus mengajak setiap kita, mengundang setiap kita
yang letih, lesu, berbeban berat dikatakan, yang penuh dengan masalah, yang mempunyai problem, yang mempunyai mungkin masalah di dalam kehidupan ini, mungkin dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, mungkin di dalam keuangan, di dalam hubungan saudara bersaudara, orang tua dan anak dan lain sebagainya, pertemanan, mungkin persahabatan, itu yang kacau balau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dikatakan supaya datang kepada Tuhan. Ini merupakan satu undangan yang spesial Bapak Ibu, melebihi undangan dari pejabat mungkin. Kenapa? Pejabat punya kuasa Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus itu punya kuasa di atas kuasa. Amin. Penguasa segala-galanya. Dan beliau itu yang mengundang kita. Dan bukan cuma diundang dengan tangan kosong, tetapi firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan Tuhan akan memberi kelegaan bagi setiap kita. Artinya jalan keluar di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa jadi lega di dalam hidup ini. Kembali ada sukacita, kembali ada damai sejahtera, otomatis kembali kita bersemangat, kembali kita bergairah. Bapak Ibu, hidup ini saya katakan memang berat, tetapi ingat Bapak Ibu satu hal, bahwa Tuhan itu pasti akan mencukupi. Tidak ada satupun alasan yang membuat kita ini takut di dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan itu ajaib. Tuhan itu punya anugerah yang selalu akan menyertai kita. Satu firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan Tuhan akan menggendong kita, menggandeng tangan kanan kita. Artinya apa? Disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diproteksi sama Tuhan. Sehingga kita tidak perlu hidup di dalam yang namanya ketakutan. Sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan kita tidak punya alasan Bapak Ibu untuk hidup di dalam ketakutan. Sesekali mungkin kita takut, sesekali mungkin terlintas dalam pikiran dan hati kita khawatir di dalam hidup ini. Yaitu manusiawi. Tetapi kita jangan sampai hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan. Masalah apapun yang mungkin Bapak Ibu alami bersama juga dengan saya begitu, itu kita serahkan sama Tuhan. Karena kita ingat bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan punya anugerah. Tuhan itu bisa membebaskan setiap kita dari permasalahan apapun Bapak Ibu. Itu kecil di mata Tuhan, mungkin sangat besar di hadapan kita. Kita mungkin sudah angkat tangan, nuhuk, kita tidak bisa apa-apa. Sudah, serahkan saja sama Tuhan. Percuma kalau kita bergumul dengan masalah itu, kita pikiri terus, kita takuti terus, kita resahi terus. Kelegaan yang ada di dalam hidup kita itu akan hilang. Sudah, bahasa kerennya anak-anak muda, isi going saja. Sudah biasa aja, hidup saja dengan Tuhan. Kita menerima ajakan Tuhan. Nah seperti itu saja. Berbahagialah kita punya Tuhan yang saya katakan maha dahsyat, maha kuasa, bahkan maha kasih, serta pengampun yang selalu setia menyertai kita. Ini banyak dialami Bapak Ibu yang namanya beban hidup. Hidup yang berat itu banyak dialami oleh seluruh manusia. Saya katakan bukan cuma anak-anak Tuhan. Saya kecilkan skopnya anak-anak Tuhan saja. Di masa-masa pandemi, begitu ya, saat pandemi itu tahun 2019-20 itu banyak orang yang mengalami beban di dalam hidupnya itu meningkat. Begitu. Tetapi juga tidak sedikit saya katakan banyak anak-anak Tuhan yang merasa hidupnya terbalik, maksudnya itu dibalikkan. Kehidupannya yang mungkin dulunya biasa-biasa saja karena pandemi semakin ngedrop, saat ini kehidupannya semakin baik. Itu tidak sedikit ya Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan yang seperti begitu. Saya kenal seseorang teman saya begitu juga, tokonya sepi menjelang pandemi, sampai pandemi akhirnya tutup tokonya. Tetapi dia karena dia mengasihi Tuhan, dikasih hikmat sama Tuhan, dia mulai buka usaha secara online. Nah, saya puji nama Tuhan, saat ini keadaan ekonominya semakin meningkat.
Saya katakan Tuhan itu rajanya yang mencukupi. Tuhan itu bisa mencukupkan setiap kita. Bahkan kalau kita dikasih kekuatan Bapak Ibu, kita dikasih kelimpahan. Amin. Saya mengalami banyak hal di dalam pandemi ini ya, khususnya 4-5 tahun terakhir ini. Entah itu dalam pekerjaan, di dalam perekonomian. Wah, rasanya sudah tidak kuat begitu ya. Tetapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Itu pasti terjadi. Kalau kita ini dianggap sama Tuhan itu dikatakan dijadikan kepala bukan ekor, dikatakan keadaan kita naik bukan turun, begitu ya. Saya amini hal itu. Saya percaya. Caranya gimana Tuhan? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kalau saya tanya, saya melihat sekeliling saya, tidak tahu. Tetapi Tuhan bisa buka jalan, begitu ya. Keadaan saya bisa dicukupi bukan melalui pekerjaan saya, begitu ya. Banyak hal yang membuat saya lebih bersukacita. Sukacita saya selalu bertambah, begitu ya. Kedamaian di dalam hati saya, sejahtera saya itu justru di saat dunia mengalami pandemi, keadaan saya semakin meningkat Bapak Ibu. Yang saya pikir dulu bagaimana saya bisa lebih berbahagia, oh mungkin melalui duit saya yang semakin banyak, pekerjaan saya semakin besar, yang semakin menguntungkan, yang semakin sukses. Itu pikiran saya Bapak Ibu. Tetapi setelah pandemi semuanya itu hancur lebur. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kerjaan saya semakin sukses, keuntungan saya semakin besar? Bagaimana Tuhan saya bisa berbahagia? Kemungkinan saya banyak pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam pikiran saya. Tetapi ternyata Tuhan itu bisa buka 1001 macam jalan. Kalau itu mentoknya 1001 Bapak Ibu. Kalau mentoknya jutaan ya jutaan jalan, miliaran ya miliaran jalan. Tuhan bisa membuat terobosan, membuat saya lebih berbahagia daripada saat saya sebelum pandemi. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Tuhan Yesus itu hebat. Kalau Tuhan Yesus bisa melakukan kepada teman saya ataupun saya yakin setiap kita di ruangan ini memiliki Tuhan yang sama. Namanya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia bisa buka jalan untuk anak-anak Tuhan di tempat lain mungkin, saya yakin Tuhan Yesus juga bisa buka jalan bagi setiap kita yang ada di ruangan ini. Amin. Jadi hidup ini memang berat, tetapi kita tidak perlu berlarut-larut di dalam kehidupan kita yang berat ini. Ingat aja satu hal, bahwa Tuhan itu sanggup mencukupkan kita, mencukupi kita, bahkan memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Amin. Sehingga kita bisa dikatakan seperti Mazmur mengatakan kayak orang mimpi. Itu saya alami Bapak Ibu, dialami oleh teman-teman saya, seperti orang yang mimpi. Karena kenapa? Pikirannya cuma kecil. Pikiran saya, pikiran teman-teman saya itu cuma kecil. Oh, saya tuh kalau berbahagia harus melalui ini. Pikiran saya cuma itu. Tetapi ternyata Tuhan bisa memberikan kebahagiaan dari berbagai macam cara. Dan itu tidak pernah saya dan keluarga bayangkan. Bayangkan saja tidak pernah Bapak Ibu. Karena itu hal yang mustahil bagi kami sekeluarga. Tetapi ternyata Tuhan bisa bikin terobosan. Ya, jadi jangan terus kita memonahi Tuhan. Oh Tuhan, kalau bahagia itu pekerjaanku harus lancar, pekerjaanku harus besar, keuntunganku harus besar, baru aku bisa bahagia. Jangan cuma kita memakai akal pikiran kita yang kecil itu saja Bapak Ibu. Bukan. Tuhan bisa memberikan kebahagiaan bagi setiap kita itu berbagai macam cara. Lanjutnya Bapak Ibu, hidup ini memang tidak dapat dipastikan, saya katakan. Tapi Tuhan itu selalu menyertai. Maaf, tulisannya mungkin kurang jelas. Tulisan itu, hidup memang tidak dapat dipastikan, tapi Tuhan selalu menyertai. Seseorang bisa dipanggil pulang sewaktu-waktu, seperti ibu saya beberapa tahun yang lalu. Saya beberapa waktu yang lalu sempat
Tuban Bapak Ibu, di mana Tuban ini beberapa hari ini gonjang-ganjing gitu ya. Saya belum sempat telepon teman saya yang ada di sana. Dia seorang polisi begitu di sana. Nah, saat itu waktu saya sempat ke sana begitu cerita-cerita gitu, dia mengatakan, wah ini musim COVID. Ya betul, waktu itu masih pandemi, sehingga saya masih pandemi, mungkin mau lepas dari pandemi. Dia cerita sama saya bahwa orang tuanya ini dijaga dengan ketat, ibunya pada saat COVID yang awal itu apa, Delta ya, yang mematikan itu Delta ya, betul ya? Ya betul ya, Delta ya, COVID yang Delta itu, wah ibunya dijaga ketat, nggak boleh kemana-mana, harus di apa namanya di rumah, makanannya pun juga dijaga, siapa yang membantu ibunya juga diperhatikan, gitu ya, pokoknya dijaga ketat ibunya, lolos Bapak Ibu, akhirnya tidak kena virus COVID varian Delta tadi. Nah terus habis itu muncul Deltanya hilang, muncul Omikron, di mana Omikron ini tidak terlalu mematikan seperti COVID yang Delta, begitu ya. Omikron ini sedikit, ya banyak orang lebih mudah tertular, tapi tidak mematikan seperti yang zamannya Delta. Delta itu kan wah menyeramkan gitu ya, sudah suasananya sepi, begitu ya. Yang keliling cuma 6 bulan, begitu ya. Banyak orang yang meninggal, yang langsung dipanggil pulang Tuhan gitu. Nah, pada saat Omikron, ibunya teman saya ini juga dijaga ketat, sama protokolnya sama persis, tetapi akhirnya juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, dia tidak menyangka gitu ya, dulu yang Delta aja tak jaga ketat begitu, tetapi akhirnya selamat begitu. Tapi yang Omikron juga tak jaga ketat, tapi akhirnya sudah lewat. Dia menyadari bahwa sewaktu-waktu Tuhan itu bisa memanggil seseorang, begitu. Jadi hidup ini tidak pasti, Bapak Ibu. Jadi sewaktu-waktu seseorang itu bisa dipanggil pulang. Tetapi saya katakan sebagai orang percaya, kita ini selalu juga disertai oleh Tuhan. Amin. Meskipun Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ada yang meninggalkan kita, ada yang terhilang dari kehidupan kita, saya yakin Tuhan itu tahu juga kekuatan setiap kita. Jadi meskipun hidup ini tidak pasti, terus jangan Bapak Ibu akhirnya patah semangat gitu ya, putus asa. Wah kalau tidak ada kepastian kehidupanku ini bisa sukses, ngapain aku ikut Tuhan? Apakah Tuhan itu benar-benar menyertai aku toh? Kalau tidak ada kepastian seperti ini, itu harus kita hilangkan Bapak Ibu pemikiran itu. Meskipun kehidupan kita ini tidak dapat dipastikan, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan itu senantiasa menyertai hidup kita. Apapun itu di dalam macam-macam. Tadi saya kasih contoh visanya manusia yang ada di dalam dunia ini, begitu. Tapi kita kan banyak nih yang tidak dapat dipastikan, mungkin pekerjaan, mungkin sifat seseorang, tindakan seseorang, biasanya baik, tapi sekarang tidak baik. Nah ini kan tidak bisa dipastikan, begitu. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, memproteksi kita, membela kita. Jadi kita tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Selanjutnya dikatakan hidup ini memang penuh ketidakadilan. Saya katakan tidak adil, gitu. Seringkali kita banyak melihat ketidakadilan, begitu ya. Nah ini KPU rame-rame ini ya, yang kalah digugat, menggugat, begitu ya, menggugat KPU, merasa partainya tidak diberi keadilan. Nah seperti begitu kan ya. Tetapi Tuhan itu saya katakan sangat peduli bagi setiap kita. Terkadang kita ini sudah berbuat yang terbaik bagi seseorang. Kita sudah mati-matian sama orang itu, gitu ya. Apapun yang kesusahan yang orang lain ini, mungkin sahabat kita, teman kita, keluarga kita, kita berikan nomor satu. Kita berikan mungkin apapun, mungkin secara materi, secara pemikiran, begitu ya, secara support yang lain lah, saya tidak tahu. Tetapi malah orang itu mengecewakan kita. Betul ya Bapak Ibu ya.
seringkali kita terus merasa kok nggak adil ya. Aku nih sudah berbuat baik, kok orang balesnya seperti gitu. Ingat Bapak Ibu, kita nggak perlu membalas. Memang berat, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan itu haknya siapa? Tuhan, bukan haknya kita. Nggak perlulah kita disakiti terus balas menyakiti. Orang lain berkata kasar terus kita juga balas berkata kasar, bahkan lebih kasar. Mungkin dia jahatnya nilainya 5, kita balas 7, kita balas 8. Mau aku ini punya kuasa, aku ngaku kok untuk balas. Tidak perlu Bapak Ibu. Karena kenapa? Tuhan itu ternyata selalu peduli. Peduli terhadap apa? Terhadap hati kita yang kecewa. Saya ingat waktu nyusun ini ada sastra daerah atau peribahasa gitu ya, melepas anjing yang terjepit. Nah gitu ya, Bapak Ibu ada yang dengar? Pernah tahu peribahasa ini, melepas anjing yang terjepit? Mungkin tidak terlalu populer ya. Nah, yang populer itu ini, pasti Bapak Ibu tahu, air susu dibales air tuba. Ini jauh lebih populer ya. Kita sudah ngasih yang baik, maksudnya balasannya bukan baik. Dikasih air susu, ini sesuatu yang manis, sesuatu yang baik, putih, bersih, dibalas air tuba. Saya cari air tuba ini apa? Tuba itu apa toh? Tuba itu ternyata suatu akar yang beracun. Nah kan kebangetan Bapak Ibu, kita ini ngasih seseorang yang baik, dibual sama hal yang racun, sesuatu hal yang tidak baik. Terus saya cari lagi arti kedua peribahasa ini, melepas anjing yang terjepit. Jadi maksudnya gini loh, anjing itu mungkin sudah kecepit begitu ya, terjepit sesuatu, kita tolong, tapi karena anjing ini panik mungkin dia menggigit kita begitu ya. Terus kita mulai merasa nggak adil, ini tuh sudah tak tolong malah nyokot aku, sudah tak tolong malah mentung. Nah ini peribahasa yang berbahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia air susu dibalas air tuba. Lalu saya lihat di Google kamus tentang peribahasa. Ternyata kamus bahasa Indonesia itu ada, kamus bahasa Inggris. Ternyata kamus peribahasa itu juga ada, ditulis sama Bapak Yus Badudu. Nah, Yus Badudu ini mengatakan bahwa kedua arti peribahasa itu adalah menunjuk kepada orang yang tidak baik budinya. Nah, seringkali kita kecewa Bapak Ibu tentang hal ini. Terus kita merasa Tuhan sudah tidak memedulikan aku, Tuhan tidak bela aku sudah berbuat yang baik, aku sudah menabur hal yang baik, tapi kok aku menemui pembalasan seperti ini. Wah, ini disalahartikan firman Tuhan. Artinya kan bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kita tidak perlu kecewa Bapak Ibu. Kita tidak perlu merasa ditinggalkan Tuhan, merasa Tuhan itu tidak peduli sama kita. Sudah, pokok lakukan firman Tuhan. Nah, ini baru Galatia 6 ayat yang ke-7 berlaku. Tabur yang baik, kita akan menuai suatu hal yang indah. Jadi kita dikasih air tuba gitu ya, air yang beracun, padahal kita kasih susu yang manis, susu yang bersih. Kita dikasih pembalasan yang tidak enak, sakit hati rasanya. Sudah, biar aja kita tabur yang baik. Apa taburannya? Jangan balas. Kita berusaha untuk mendoakan dia. Sudahlah, apalagi keluarga kita Bapak Ibu. Wong kita ini loh, kalau disuruh doakan bangsa kita doakan kok. Itu loh, doakan orang yang kena gempa di Tuban, kita pasti doakan kok. Kita kenal sama orang yang di Tuban? Tidak kenal, kita mau kok doakan. Apalagi terhadap keluarga dekat kita. Meskipun keluarga dekat kita tadi itu, saya katakan, sudah kita kasih air susu, tapi balasnya air tuba. Tetap kita lakukan kebenaran firman Tuhan, tabur, pasti kita akan menuai sesuatu yang indah. Amin. Lanjutnya lagi Bapak Ibu, hidup ini penuh dengan tantangan, saya katakan. Tetapi Tuhan itu mampu memelihara kehidupan kita. Saya katakan
banyak sekali tantangan dalam hidup ini, khususnya perekonomian saat ini. Ini kan senyap Bapak Ibu, sepertinya kayak tidak ada apa-apa, tapi banyak orang susah. Tadi malam saya berbincang-bincang sama keponakan saya, ngobrol gitu ya. Dia bekerja di suatu pabrik yang cukup besar. Gajinya itu di bawah 2 juta, Bapak Ibu. Dia harus sewa kos. Dia harus cari makan sehari 3 kali. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu cukup atau kurang? Ya, dia masih harus mungkin cuci baju, perlu deterjen, perlu sabun, sampo, dan lain sebagainya. Ya, banyak ini sepertinya senyap, tetapi keadaan ekonomi itu membuat suatu bangsa ini juga kurang baik gitu ya, khususnya karena ada COVID, karena pandemi itu mengguncang perekonomian, mengguncang rumah tangga. Biasanya kalau ekonomi morat-marit itu rumah tangganya kesenggol Bapak Ibu biasanya. Karena kenapa? Kudu ngamuk terus. Pasangan suami istri ini kudunya marah terus gitu ya. Belum kesenggol sudah kamu kok nyenggol aku, padahal nyenggol aja belum. Ya, kenapa? Salah satu penyebabnya itu karena ekonomi, ya, pekerjaan. Ini semuanya merupakan satu tantangan, satu rentetan tantangan-tantangan di dalam hidup kita. Tetapi yakinlah, Tuhan itu sanggup memelihara, Bapak Ibu. Sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup untuk memelihara rumah tangga kita, sanggup untuk memelihara pekerjaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita. Amin. Jadi tantangan apapun saya katakan, mungkin kita sempat takut, mungkin kita sempat seketika khawatir, tapi jangan terus berlarut-larut. Kalau berlarut-larut Bapak Ibu, kita tidak punya gairah dalam hidup ini. Kepikiran terus, stres terus. Nanti kalau sudah stres, imunnya turun. Kalau sudah imunnya turun, sakit-sakitan. Sakit-sakitan ke dokter, beli obat. Padahal sumbernya ekonominya sakit, tambah sakit Bapak Ibu, tambah terpuruk. Hidup aja penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah mengundang kita kok. Tuhan undang bukan dengan tangan kosong, Dia akan memberikan kelegaan, dikatakan, memberikan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, tetap kita semangat, jangan takut. Tuhan pasti akan menolong kita. Kapan Pak? Dari dulu kok ngomongnya Tuhan menolong kita. Ya sudah, pokok kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Waktunya kapan? Terserah Tuhan, karena Tuhan itu Maha Tahu. Asal kita terus berpaut sama Tuhan, selalu kita bersandar sama Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini saat mungkin badai itu menerpa kita, saat rasa takut itu mulai menekan kita, rasa khawatir itu mulai menggerogoti hidup kita, kekhawatiran itu sudah mulai ada terus dalam pemikiran kita, hati kita. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan itu setia untuk menyertai kita. Ini poin yang pertama. Tidak susah-susah Bapak Ibu, mudah saja. Bawa pulang hal-hal yang mudah, tapi firman Tuhan yang penting kita lakukan. Amin. Jangan cuma kita ingat-ingat saja, tapi sampai pulang kita sudah khawatir, kita sudah menjadi seorang yang pemarah, pendendam, karena sudah aku ini bolak-balik ngasih air susu, dibalas air kubah, marah, dongkol, cuma isinya itu saja. Jangan Bapak Ibu, itu malah membuat kita itu rugi besar. Wong kita ini punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, ya. Tuhan setia menyertai kita. Nikmati saja hidup ini dengan segala tantangannya, saya katakan. Jadi kalau ada masalah, ada tantangan dalam hidup ini, nikmati saja. Jangan menikmati hal-hal yang enak-enak saja, tapi tantangan hidup pun nikmati saja. Kenapa? Kita harus ingat bahwa kasih Tuhan itu lebih besar daripada tantangan hidup kita. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sudah, jalani saja. Maksud saya seperti itu. Nikmati saja hidup kita.
Jangan terus, waduh ini aku susah Pak, aku nggak mau menikmati hidup, aku mau sudah di kamar saja sendirian, sudah aku nggak mau apa-apa, lu doa atau sama Tuhan, nggak mau, sudah aku susah kok hidupku. Jangan gitu Bapak Ibu, jangan kita terus mogok, terus saja nikmati saja. Ada tantangan sudah nikmati saja, waktunya Tuhan kok. Pokok aku datang sama Tuhan dikasih kelegaan. Katanya yang letih, lesu, beban berat, yang punya tantangan sudah datang sama Engkau Tuhan. Ya udah, aku datang Tuhan. Pasti Tuhan kasih kelegaan sama kita. Amin. Oleh sebab itu sudah nikmati saja. Selalu andalkan Tuhan di dalam segala hal. Itu yang penting. Selalu andalkan. Dulu tantangan nih. Ya sudah, andalkan Tuhan. Tuhan sanggup kok untuk melepaskan. Tuhan sanggup kok untuk memulihkan kehidupanku. Sudah. Karena itu akan menjadi, saya katakan kalau kita bisa, yang pertama tadi percaya bahwa Tuhan itu menyertai, kita tetap nikmati saja setiap tantangan. Itu merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemenangan kita setiap hari, Bapak Ibu. Bukan sekali tempo, tapi setiap hari kita ini butuh yang namanya kemenangan dan keberhasilan. Amin. Setiap hari, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kan firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari, ya sudah, biar sehari itu saja. Kenapa? Karena besoknya kita akan dikasih kemenangan sama Tuhan. Kita akan dikasih keberhasilan sama Tuhan. Jadi kalau susah, jangan terus dipelihara Bapak Ibu. Sampai hamil, masalahnya semakin berhamil-hamil begitu. Makin banyak masalahnya. Tak perlu sudah, hari ini susah, ya sudah susah sehari ini Tuhan, aku serahkan sama Engkau. Besok aku mau menang Tuhan, aku mau berhasil Tuhan. Ya sudah seperti itu. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Selalu baru dikatakan setiap hari. Itu firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Setiap hari itu fresh. Kayak orang bikin roti, setiap hari dibuat yang baru. Berkat Tuhan, keberhasilan yang dari Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan, itu juga selalu fresh setiap hari. Setiap pagi dikatakan seperti matahari yang selalu bersinar, selalu terbit. Itu juga berlaku bagi setiap kita terhadap berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan pernah kita sedih, Bapak Ibu. Sedih ya seketika bolehlah. Sudah cepat kita buang kesedihan itu. Kita gembira lagi bersama dengan Tuhan. Ya, ada persoalan yang mungkin tidak mampu kita lalui, tetapi saya yakin Tuhan pasti akan memampukan. Bapak Ibu ingat ya ayat yang sudah lama, ya kalau ditulis memang sudah lama. Maksud saya mungkin kita sudah lama gak baca gitu ya, gak ingat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 itu ya. Percobaan-percobaan yang kamu alami itu ialah percobaan-percobaannya biasa. Di hadapan Tuhan itu dianggap biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau bagi kita mungkin, waduh masalah-masalahku ini gede Tuhan, tantanganku ini besar, aku sudah tidak bisa apa-apa Tuhan. Tetapi bagi Tuhan itu merupakan hal yang biasa. Dikatakan yang tidak akan melebihi kekuatan kita masing-masing. Kekuatan manusia, bukan secara umum. Bukan, tetapi secara pribadi, lepas pribadi Tuhan itu perhatikan. Tuhan tahu kekuatan setiap pribadi kita yang ada di ruangan ini. Mungkin Bapak Ibu sama kekuatan saya, kekuatan Bapak Ibu beda. Mungkin Bapak Ibu lebih kuat, saya lebih lemah. Tuhan tahu. Dan dia tidak akan dikatakan memberikan satu, bukan pencobaan ya, maksudnya apa ya itu ya, maksudnya itu memberikan satu, misalnya iblis ini memberikan suatu masalah, tantangan gitu, tidak akan diizinkan sama Tuhan, begitu ya, melebihi kekuatan dari setiap kita secara pribadi. Sebab dikatakan Allah itu setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatan kita. Dan hebatnya Bapak Ibu, ini loh, Tuhan itu kalau ngasih berkat kita itu selalu double porsi, Bapak Ibu.
Bukan cuma itu saja, oh ya ini kekuatanmu segitu, ya sudah ini iblis memberikan kekuatan, jangan. Bukan cuma begitu saja, tetapi dikatakan pada waktu kamu dicobai, iya Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dikatakan Tuhan itu berjanji memberikan jalan keluar sehingga kamu ini dapat menanggungnya. Jadi kalau kita renungkan Bapak Ibu, kita resapi benar-benar ayat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini. Berarti kita tidak perlu khawatir. Pada saat ada tantangan, masalah di dalam kehidupan kita, ternyata tidak perlu khawatir. Kenapa? Kita ini ternyata tidak lepas kontrol dari Tuhan. Kita tidak dilepaskan begitu, diumbar sama Tuhan, digaya percobaan begitu, udah kamu kuat dah ya, ini masalah itu sudah diumbar. Tidak. Ternyata itu ada terus di dalam kontrolnya Tuhan, diperhatikan Tuhan terus. Dan Tuhan tahu kekuatan kita, dan Tuhan mau memberikan jalan keluar bagi setiap kita, sehingga akhirnya kita bisa keluar dari permasalahan yang kita alami bersama. Bukan cuma keluar bebas saja, tetapi selama tantangan itu ada di dalam kehidupan kita, masalah itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji bahwa kita pasti sanggup untuk menanggungnya. Ada hal Bapak Ibu yang menurut kita ini mungkin sulit dan tidak mungkin terjadi. Ya, keadaanku kayak gini Tuhan, tidak mungkin lah aku bisa lepas dari masalahku ini. Tetapi saya katakan Tuhan bisa menjadikannya, sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Hidup saya katakan tidak selalu sempurna Bapak Ibu. Yang terjadi tidak selalu yang kita sukai. Seperti saya tadi, saya merasa bahagia kalau pekerjaan saya berhasil, gitu ya. Uang saya banyak, untung saya besar, itu membuat saya bahagia. Ternyata tidak seperti itu, tidak seperti itu. Ya, yang Tuhan bisa memberikan kebahagiaan itu dari berbagai macam cara. Salah satunya firman Tuhan mengatakan kita suruh bersyukur di dalam segala hal. Jadi pada saat kita mengalami badai masalah tantangan dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan satu firman Tuhan ini saja, bersyukur, itu pasti akan berganti aura kita, Bapak Ibu. Kita akan kembali menerima yang namanya sukacita, menerima kembali yang namanya damai sejahtera, asal kita bersyukur. Kalau kita bisa selalu bahagia, kita akan bisa selalu bahagia dengan cara mensyukuri yang ada. Nikmati saja Bapak Ibu, syukuri saja. Asal yang kita jangan pernah berhenti berdoa. Walau semua itu terasa kosong, terasa hampa. Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Karena kita ini sudah manunggal dengan rohnya Tuhan Bapak Ibu. Kita ingat loh, kita ini punya sesuatu yang dahsyat di dalam diri kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, Roma 8 ayat 26. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami seperti saya enggak? Saya pernah cerita enggak ya di sini, lupa ya, kalau di sini di Kali Sudan. Saya itu pernah seketika beberapa waktu yang lalu, saya itu doa sudah tidak bisa Bapak Ibu. Sungguhan. Saya ini doa ini mengucapkan kata-kata doa itu tidak bisa. Tidak bisanya ini bukan karena apa? Karena saya sangat sedih. Begitu. Masalah ini, sepertinya besar kayak semut. Itu loh, nyunggi batu yang besar. Saya pernah kasih gambar. Seperti begitu perasaan saya. Saya mau ngomong Tuhan ini gimana Tuhan supaya tolong aku segala. Ini sudah tidak bisa. Kayaknya sudah tidak terucap. Tapi saya ingat ayat Roma 8 ayat 26 ini. Akhirnya saya dalam hati saya menyembah Tuhan. Nah, ternyata firman Tuhan ini kalau dipraktekkan memang benar-benar terjadi loh Bapak Ibu, janji Tuhan itu. Saya merasa akhirnya saya lega. Saya merasa ternyata Tuhan dengar saya. Saya merasa Tuhan mampukan saya sehingga saya kembali bisa
berkata-kata di dalam doa saya. Sudah rasanya seperti orang yang sedih, seperti orang yang keluh. Firman Tuhan mengatakan mulutnya keluh, dan kayaknya tidak bisa ngomong sesuatu, saking sedihnya. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, dan saya praktekkan firman Tuhan ini. Dan memang benar, roh yang ada dalam diri kita, roh yang lebih besar, rohnya Tuhan sendiri, itu yang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak bisa terucapkan oleh manusia yang sangat sedih hatinya. Itu terjadi di dalam hidup saya. Dan saya yakin mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami. Kalau belum mengalami, ingat firman Tuhan ini. Pada saat kita mungkin susahnya sudah mentok, Bapak Ibu, ingat Roma 8 ayat yang ke-26. Kita berdoa dengan bahasa roh yang sudah Tuhan karuniakan bagi setiap kita. Kalau belum, minta sama Tuhan. Saya yakin kedahsyatan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang kedua, jangan pernah berhenti melangkah walau semuanya itu nampaknya tidak jelas. Ya, yang pertama berdoa, yang kedua jangan pernah berhenti melangkah. Meskipun semuanya itu tidak jelas, tidak jelas. Ekonomi masih seperti begini, rumah tangga mungkin suamiku, istriku tidak mungkin bisa berubah, tidak jelas ini. Ya toh, wataknya sudah seperti begitu. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, ada karena kenapa saya mengatakan ini, karena saya melihat banyak orang, gitu ya, banyak anak Tuhan yang karena masalahnya seseorang itu akhirnya mundur di dalam berbagai kegiatan rohaninya. Oleh sebab itu saya ingatkan, firman Tuhan yang ingatkan setiap kita, jangan pernah berhenti melangkah. Ya, kegiatan-kegiatan rutinitas kita secara rohani ini harus tetap kita pelihara. Doa, baca renungan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, setiap ibadah, setiap melayani dengan sungguh-sungguh, kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kunci utama Bapak Ibu. Ya, lanjut, jangan berhenti percaya. Nah, ini halnya kata-kata yang mudah Bapak Ibu, tapi ingat loh, ini penting. Kalau nampaknya tidak ada dasar lagi untuk percaya, begitu ya. Jadi saya katakan, Tuhannya ada enggak sih? Tuhan ini melindungi aku enggak sih? Nah, begitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain-lain sudah lah, nggak usah dibumi sama pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh itu. Saya males. Kalau sudah dalam hati saya sudah mulai pertanyaan itu, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sudah, pokok aku percaya sama Tuhan. Satu waktu nanti pasti Tuhan tolong aku. Nah, itu ya. Jadi taati apa yang Tuhan ajarkan. Setia dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan serta yang berkenan di hatinya. Nah, itu kunci-kunci kata-kata yang indah. Taati apa yang Dia ajarkan, setia dengan apa yang Dia perintahkan, lakukan apa yang benar di mata Tuhan serta yang berkenan di hati Tuhan. Maka nanti saatnya akan tiba, kita akan menuai janjinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke, yuk kita tunduk kepala. Kita bersama akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Kami percaya Engkau mengundang setiap kami yang letih, lesu, berbeban berat, yang memiliki tantangan, yang memiliki mungkin sakit penyakit, masalah pergumulan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat kami hadir, pada saat kami datang kepada Engkau, Engkau berjanji, Engkau tidak dengan tangan kosong Tuhan, tapi Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau akan pasti memberikannya bagi setiap kami. Sukacita, damai sejahtera itu akan Kau limpahkan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap firman-Mu di dalam hidup kami, dan kami percaya kami akan pulang, melangkahkan kaki kami pulang dari tempat ini dengan membawa berkat dari Engkau. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma kami hafal saja, kami ingat, kami tahu saja, tapi kami mau melakukannya.
Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap kami yang hadir sudah Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga besarnya, anak cucunya, semuanya Tuhan memberkati. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus sertai, Tuhan berkati. Begitu juga Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala bersama keluarga, boleh Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat yang khusus untuk dapat memimpin setiap kami, untuk lebih hari lebih maju di dalam Tuhan, untuk lebih hari lebih mencintai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Pak Peniti yang sudah melayani. Pada hari Jumat besok, saudara ya, kita ada ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus hari Jumat tanggal 29. Di tempat ini dilaksanakan jam 9 pagi. Ya, disertai dengan berjemaah kudus, para pelayan berjemaah kudus mempersiapkan diri. Lalu minggunya kita ada ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, tetap di jam yang sama, jam 9 pagi. Karena mengundang Bapak sudah bisa sama hadir dalam ibadah-ibadah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian pada hari Jumat, kematian Tuhan Yesus dilaksanakan pada hari Jumat ibadahnya, sedangkan memperingati kebangkitan dilaksanakan pada hari Minggu. Semuanya jam 9 pagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan bersama lewat pujian, Kau besar, berbuatan luar jauh, tiada seperti Engkau. Kami percaya tiada seperti Engkau. Kau besar, berbuatan luar jauh, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar. setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Karena itu di tengah-tengah pergumulan masalah yang kami hadapi, kami tidak berkecil hati, kami tidak patah semangat, kami tidak putus asa, kami tidak kehilangan pengharapan. Karena Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kami itu menyertai kami, berjanji untuk menopang kami, berjanji untuk memberikan kekuatan kepada kami, berjanji untuk memberikan kemenangan kepada setiap kami. Karena itu kami mau tetap semangat, kami mau tetap berharap, kami mau tetap percaya dan melangkah bersama dengan Engkau untuk menggapai dan meraih setiap janji-janji Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan buat setiap kami umat-umat. Terima kasih Tuhan,
meteraikan firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kami umat-umat Tuhan bukan hanya tahu dan mengerti firman, tetapi kami boleh mempraktikkan dan mengalami kuasa firman itu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Niki yang sudah menjadi serang berkat menyampaikan pesan kebenaran firman pagi ini. Kami percaya ungkapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Semua rekan-rekan sekalian yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan. Bahkan Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pula buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidul Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang mengerti masalah, kami percaya Tuhan menopang, memberikan kekuatan, sehingga kami umat Tuhan boleh tetap menantikan Tuhan dengan satu keyakinan pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk ibadah-ibadah Paskah yang akan diselenggarakan oleh setiap gereja Tuhan di muka bumi, memperingati kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau gerakkan setiap umat untuk boleh bersama-sama hadir, sehingga kuasa kematian Tuhan dan kuasa kebangkitan Kristus boleh sungguh-sungguh nyata terjadi atas kehidupan setiap umat. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.